Yang baru di panggung pemilu sudah ada 6 narasumber yang hadir di Partai Bicara. Dari sisi sebelah kanan, Zaki Mahendra, caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 7 dari P3. Terima kasih. Selamat malam, Pak Zaki. Selamat malam, Mbak Silvi. Selanjutnya Tina Talisa, caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 2 dari Partai Nasdem. Mbak Tina. Selamat malam. Yang ketiga adalah Muhammad Fadel Kristopol, caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara dari Partai Hanura. Mas Fadel. Dari sisi sebelah kiri, Johan Budi, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 7 dari PDI Perjuangan. Mas Johan, selamat malam. Silvia. Selanjutnya Nadila Khairanisa, caleg DPR RI Dapil DKI 2 dari PKB. Selamat malam. Dan Muhammad Farhan, caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 1 dari Partai Nasdem. Kang Farhan. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Kita ingin mengenal lebih jauh para caleg baru kita. Saya ingin mulai dari Mbak Tina Talisa. Mbak Tina, selama ini Anda dikenal sebagai seorang presenter ternama, tetapi sekarang kenapa sih memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Saya dari dulu selalu punya ketertarikan pada bidang politik. Karena itulah pada saat saya masih jadi news anchor, banyak sekali topik yang diangkat justru berkaitan dengan politik. Bagi saya dalam hal apapun, prinsip saya adalah 3. Yang pertama adalah passion, yang kedua adalah action, ketiga contribution. Jadi minat harus sudah ada dari sejak awal, tapi kemudian minat itu menurut saya nggak cukup kalau tidak digali. Dan karena itulah kita harus melakukan aksi di situ, kemudian berpikir untuk memberikan kontribusi. Nah bagi saya, politik adalah jalan yang memungkinkan saya memberikan kontribusi di bidang yang memang sebelumnya ada keterkaitan dengan bidang saya sebagai jurnalis sebelumnya. Kontribusi utama yang Mbak Tina ini mau berikan tuh dalam bentuk apa? Kalau dari sisi background pendidikan, saya sebetulnya S1 saya kedokteran gigi. Jadi sejak saya jadi jurnalis, sebetulnya di saat bersamaan saya juga membangun usaha di bidang klinik gigi dan saya punya concern dalam bidang kesehatan. Itu adalah salah satu bidang, tapi bukan berarti menutup pada bidang lainnya. Tapi menurut saya, kami-kami yang relatif muda ini punya ruang gerak yang lebih leluasa, punya ruang berpikir juga yang lebih leluasa dengan dimensi pergaulan sebelumnya yang memungkinkan kita menembus batas-batas yang bisa memberikan kontribusi dalam banyak hal, karena kita bukan dalam pilkada. Pilkada kita bisa menjanjikan misalnya program bebas biaya pendidikan, tapi sebagai anggota legislatif, fungsi-fungsi itu kan pada 3 hal, yaitu pada legislasi, pada pengawasan, pada penganggaran. Nah disitulah kemudian pemahaman sebagai jurnalis sebelumnya akan membuat kita bisa berkontribusi lebih optimal menurut saya. Oke, jadi ini sebetulnya bukan dunia yang asing lah ya buat Mbak Tina, karena sebelumnya sudah banyak bergelut, wawancara juga banyak berpindah peran. Politik berpindah peran saja. Dari dulu di pilar demokrasi yang keempat sebagai jurnalis, sekarang masuk ke sistem. Tapi modal utama Mbak Tina untuk nyalek ini apa Mbak? Modal popularitas kah, logistik kah, atau apa nih? Banyak faktor menurut saya yang harus dipertimbangkan oleh caleg. Tadi disinggung dalam tayangan tadi bahwa ada modal popularitas, ada modal logistik. Menurut saya popularitas itu satu hal saja, dan saya tidak menilai diri saya sebagai contohnya Kang Farhan yang artis atau Mas Johan Budi yang public figure yang sering sekali dilihat sepanjang saya jadi jurnalis bolak-balik undang Mas Johan, salah satu narasumber favorit. Tepuk tangan dong buat Mas Johan Budi. Kang Farhan senior saya misalnya, saya ada di ruang publik tapi saya bukan artis. Tapi Anda merasa modal utama Anda apa? Kalau bukan artis, jadi apa modal utama Anda? Ada kombinasi di antara ketiganya, karena menurut saya juga basis saya memang di Jawa Barat 2, itu adalah daerah asal saya. Kemudian juga dari sisi kultur, bukan hanya sekadar saya berasal dari daerah tersebut, tapi dari sisi kultur saya memahami apa yang menjadi dasar bagi masyarakat di Dapil Jawa Barat 2. Oke, kombinasi dari berbagai hal. Bagaimana dengan Mbak Nadila? Mbak Nadila, caleg baru yang berusia masih muda sekali, 24 tahun. 24 tahun. Modal apa nih yang Anda miliki? Ini kok 24 tahun? Saya usia 24 tahun masih mikirnya ya belum berani lah ya jadi caleg, tapi ini sudah berani jadi caleg, kenapa? Modal pertama mungkin kenekatan ya. Tapi kalau mau serius, menurut saya mungkin dari sisi pendidikan latar belakang saya lumayan mencukupi, karena saya dari dulu memang belajar tentang politik. Dan waktu kuliah saya ngambil sejarah yang berfokus di sejarah politik. Jadi menurut saya mungkin saya bisa bantu dari sisi sejarah, karena kita nggak bisa improve dunia kita tanpa kita tahu apa yang sebelumnya sudah terjadi, apakah kesalahan-kesalahan yang sebelumnya kita pernah melakukan, dan bagaimana kita bisa
avoid kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, kalau Mbak di masa Nadila depan. lihat nih pesaing-pesaing Anda ya atau narsum-narsum yang di sini deh, semuanya ada beberapa yang sudah punya nama-nama besar. Betul. Anda merasa apa ya, jiper gak sih kalau misalnya kalah popularitas dibandingkan narsum-narsum lain atau politisi lain yang sudah beken duluan? Of course kan saya masih muda banget dan ini juga pertama kalinya saya ikutan pemilu, jadi kayaknya kalau popularitas nggak mungkin sebanding lah. Tapi insya Allah saya dengan minat untuk melakukan sesuatu yang baik untuk rakyatannya Indonesia. Oke, saya bacakan dulu ya di dapil Anda ini, dapil DKI 2. Betul. Ada nama-nama besar seperti Hidayat Nur Wahid, Masinton Pasaribu, Eriko Sotarduga, Oki Asokowati. Ada juga pendatang baru tapi sudah warawiri di media misalnya seperti Samara Amani. Bagaimana Anda bisa menyaingi mereka? Jadi DKI 2 itu banyak yang mengatakan sebagai dapil setan karena susah banget dan susah diprediksi. Karena isinya setan bukan ya? Bukan dong. Oke. Kita nggak boleh bilang begitu. Hanya meluruskan. Bukan. Isinya bukan setan. Mereka memang lawan berat sekali. Apalagi beberapa nama dari situ kan memang sudah incumbent dan kalau Mbak Samara emang udah lama banget dia terlihat di sosmed, dia juga dia Jokowi. Jadi kalau mau bilang secara popularitas sekali lagi agak susah. Jadi apa dong kalau bukan modal popularitas, apakah jangan-jangan modal logistik? Kalau menurut saya faktor L pasti diperlukan, tapi menurut saya itu juga bukan faktor yang seharusnya menjadi decisive faktor di pemilu. Menurut saya mungkin dari sisi visi, dari misi, dan bagaimana cara kita komunikasi dengan rakyat. Oke, itu yang diharapkan Mbak Nadila untuk bisa meraih simpati dari konstituen. Bagaimana dengan Mas Fadel? Mas Fadel ini maju melawan 4 mantan kepala daerah, modal popularitas atau modal nekat nih? Sebenarnya modal nekat ya, karena bagi saya sebagai caleg muda, usia saya masih 27 tahun. 27 tahun? Dan saya masuk Hanura itu 25 tahun. Jadi memang saya memiliki latar belakang dari keluarga yang memang terjun di dunia politik, dan darah itu mengalir di saya. Jadi dengan usia yang muda dan teman-teman saya yang seusia ini kita masih happy, masih pengen menikmati masa muda, saya sudah memilih terjun di dunia politik dan berpindah ke satu pihak lain, itu dalam hal ini politik, yang dimana saya bisa memberikan kontribusi baru. Sebetulnya apa yang dicari, Mas? Apa yang dicari dengan kedudukan misalnya kalau nanti terpilih menjadi anggota DPR, apa yang dicari? Yang saya cari yang utama selain jabatan, itu adalah saya bagaimana bisa bermanfaat untuk wilayah saya, yaitu Sulawesi Tenggara. Karena bagaimanapun saya besar di sana, saya ingin memberikan sesuatu kepada Sulawesi Tenggara. Oke, tapi kalau begitu Anda melawan barisan para mantan, modal logistik yang Anda siapkan memangnya berapa? Untuk masalah logistik, saya memiliki cara yang baru, wajah yang baru. Mereka sudah memiliki masa lalu, seperti apa ketika mereka memimpin. Jadi sudah saatnya sekarang anak muda yang memimpin, bukan lagi orang tua. Orang tua saat ini udah ngurus cucu aja lah. Kasihlah regenerasi kepada kita-kita. Mau kapan lagi kita maju? Anak muda kalau bukan saat ini. Ini 5 tahun sekali. Tapi bagaimana Anda bisa menyayangi mereka yang sudah lama bercokol di situ, tentu saja dengan modal logistik yang kuat juga? Ya tentunya itu. Logistik dan juga saya main di media sosial. Karena saat ini kan media sosial adalah salah satu cara untuk bisa tembus ke pelosok-pelosok. Yang mungkin di daerah Sulawesi Tenggara itu tidak semua yang bisa saya lalui. Karena Sulawesi Tenggara itu adalah daerah kepulauan. Yang dimana kita harus menempuh dari 17 kota kabupaten. Yang dimana itu tidak hanya laut, darat, dan udara. Jadi memang sebagai anak muda, dengan cara kekinian ya? Dengan cara kekinian. Lewat media sosial. Kalau Mas Zaki, seperti apa Mas? Kalau misalnya Anda bukan public figure, apa cara utama Anda, strategi utama Anda untuk menjaring pemilih? Ya, yang jelas saya ingin menjelaskan bahwa saya ini terinspirasi dari para pemimpin muda yang pada pilkada lalu kami perjuangkan di pilkada 2017 seperti Mas Agus Hera berarti Agus Yudhoyono atau AHY itu kami usung. Nah, saya belajar dari situ bagaimana caranya beliau bisa menyampaikan gagasan dan idenya walaupun dia juga belum terkenal. Sama juga dengan
ketum kami yang pada umur 35 tahun sudah jadi anggota DPR RI, 37 tahun jadi sekjen, kemudian umur 42 tahun menjadi ketum. Ini adalah sebuah modal bahwa bagaimana caranya pemimpin muda itu berani menyampaikan ide dan gagasannya untuk masyarakat. Tapi supaya pemimpin muda ini bisa dikenal dibandingkan dengan senior-seniornya itu seperti yang apa? jelas saya ingin mengutip pernyataan dari Pak Jokowi. Yang penting kita punya modal optimisme. Nah, kemudian saya juga ingin mengutip trilogi kinerja yang digaungkan oleh Pak Ketum kami, Gus Romi, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Apapun hasilnya, itu adalah proses pembelajaran bagi kami. Oke, Begitu. cukup ya dengan modal optimisme? Ya, saya pikir itu cukup. Dan saya pikir juga ada peluang dalam industri 4.0 ini kita memanfaatkan media sosial dan juga jejaring ya sebut aja ada sosial media dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan. Bisa dimanfaatkan ya untuk era sekarang ya. Kalau Kang Farhan, ketika turun ke dapil masih ada nggak sih yang nggak ngenalin Farhan itu siapa? Banyak. Oh ya? Banyak dong. Banyak sekali. Saya sering melakukan tes dengan cara saya kemana-mana pakai angkot. Saya pengen tahu orang pernah kenal nggak sih? Terus ternyata masih banyak yang belum kenal, terutama untuk kelompok pemilih pemula. Mereka rata nggak kenal saya. Karena generasi kesekian ya. Ada faktor U di situ ya. Kalau faktor begitu, U di situ. Sebagai public figure itu bukan jaminan dong bisa dikenal masyarakat secara luas. Ada dua tantangan besar sebagai public figure ketika kita masuk ke dalam dunia politik. Satu, belum tentu dikenal. Dua, dianggap remeh. Nah, ketika itu terjadi, maka yang harus dilakukan adalah datang ke rumah-rumah, duduk bersama mereka, ngobrol. Itu yang paling penting. Oke, betul. Anda katakan bahwa tantangan sebagai public figure mungkin dari segi pengenalan lumayan, tetapi sering dipandang sebelah mata atau dianggap remeh begitu ya. Apakah seorang seleb yang biasanya ngartis itu tahu tentang politik? Kalau begitu jawaban Anda apa? Jawaban saya adalah tinggal nanya aja bahwa, Pak, Bu, kalau gitu ajarin saya apa masalah Bapak dan Ibu sekalian. Biar saya bisa merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Setelah itu kita sama-sama cari solusinya. Kenapa? Maka saya akan jelaskan tentang 3 fungsi atau 3 tugas dari anggota legislatif itu, yaitu legislasi, penganggaran, pengawasan. Di antara 3 ini, mana yang berhubungan langsung sama Ibu? Tahu nggak, Bu? Yang paling berhubungan sama anggaran. Loh, kenapa? Si masyarakat bertanya, apa hubungannya anggaran sama saya? Karena tugas kami adalah membantu menyalurkan bantuan langsung pemerintah kepada Anda. Baru buka mata mereka. Baik. Saya juga ingin tahu, kalau Mas Johan Budi itu kenapa milih jadi nyalek? Apakah sudah bosan jadi jubir? Tapi jawabannya nanti ya, Mas Johan. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami akan kembali. Kita lanjutkan lagi, pemirsa, yang baru di panggung pemilu, Mas Johan Budi. Kenapa Anda nyalek? Apakah sudah bosan jadi jubir? Ya, jadi gini. Ketika memutuskan untuk terjun ke politik, ini memang fase hidup saya yang agak berbeda. Saya pernah jadi jurnalis seperti Tina dulu, hampir 11 tahun. Kemudian pernah sebagai penegak hukum yang memerankan sebagai juru bicara. Sekarang di istana sebagai juru bicara juga. Sekarang agak berbeda. Kenapa kemudian saya memutuskan untuk terjun ke politik ya? Ini dalam pandangan saya memang agak klise ya. Menjadi anggota DPR itu sebenarnya tugas mulia, apalagi fungsi dan peran DPR itu untuk era reformasi sekarang setelah Orde Baru tumbang itu sungguh powerful ya. DPR itu fungsi yang tadi Mas Farhan sampaikan ada 3 kan, budgeting, pengawasan, kemudian juga legislasi. Kalau kita punya peran yang dengan komitmen yang utuh ya, dengan integritas yang baik, saya kira memerankan menjadi anggota DPR kontribusi yang bagi publik itu sangat besar. Anda bisa bayangkan DPR bersama pemerintah membuat aturan yang akan dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. DPR juga punya fungsi peran sebagai pengawas pemerintah. Gitu. Kalau kita bisa memerankan secara maksimal, tentu kontribusi kita kepada publik, kepada rakyat akan semakin besar juga. Mas Johan, Anda juga pernah di KPK dan Anda melihat sendiri banyak anggota DPR yang akhirnya terjerat kasus korupsi. Bagaimana supaya Anda ketika nanti misalnya Anda duduk di Senayan tidak ikut terbawa arus seperti itu? Ya, ini komitmen dari masing-masing pihak ya. Dalam hal ini saya pribadi
ketika menjadi anggota DPR tentu semaksimal mungkin bisa ikut mempengaruhi ya. Tapi anggota DPR ada 570 ya. Dan 575. sama posisinya. Ketika saya nanti seandainya terpilih ya, kemudian ikut menjadi anggota DPR, tentu saya kan membawa komitmen yang selama ini saya bawa ya, termasuk soal semangat anti korupsi. Nah, ketika kita ini kan persepsi ya, tadi yang Anda sampaikan itu persepsi publik memang sekarang politisi itu seolah-olah berada di dalam area yang abu-abu, banyak ditangkap oleh padahal kalau dari data yang ada statistik tentu lebih banyak bukan anggota DPR ditangkap oleh KPK misalnya, tetapi kepala daerah dan birokrat lebih banyak. Nah, tinggal kita bagaimana kita nanti saya tidak memberatkan jabatan ya. Artinya jabatan itu taruh di tangan gitu. Jangan berat itu. Kalau misalnya nanti saya jadi anggota DPR dan kemudian saya tidak bisa melakukan sesuatu, saya pull out aja. Nah, itu biasa aja gitu. Baik. Tentu saja sebagai anggota DPR baru jika terpilih nanti ingin membawa semangat-semangat perubahan yang lebih baik lagi. Tetapi kita harus tahu dulu seperti apa kondisi DPR saat ini di mata publik. Kita akan lihat cuplikan berikut ini. Kalau kita lihat, Mbak Tina, catatan-catatan seperti itu, Anda prihatin nggak sih, gemes nggak sih, atau sebetulnya Anda juga bisa memaklumi mengapa mereka seperti itu? Gemes, karena kan dulu liputan ke DPR juga. Jadi waktu saya mengawali karir sebagai jurnalis di Trans TV, Mas Johan, salah satu yang sering saya diplot tugasnya adalah ke DPR. Dan saya suka takjub sendiri, ini kok RDP kok sepi-sepi amat gitu ya, rapat dengar pendapat. Atau pas RDP, maaf, kok sebagian suaranya nggak kedengeran gitu ya. Jadi memang justru menurut saya itu adalah tantangan bagi kami yang justru sering berdekatan dengan lembaga tersebut seperti yang Mas Johan sampaikan, itu adalah tantangan bagi kami. Bukan kemudian membuat jadi mundur untuk memilih, ya sudahlah persepsinya A, maka daripada saya ke bawah, mendingan saya memilih untuk nggak deket-deket sama A. Nah, lebih baik kita sekarang mencoba masuk ke dalam dan kita lihat bahwa setiap orang itu kan ada komitmennya, setiap orang juga bisa menunjukkan track record-nya. Karena ujung-ujungnya menurut saya yang dirugikan adalah pribadi masing-masing kalau mereka memilih apa yang ditunjukkan oleh Formapi tadi. Nah, jadi artinya apakah Mbak Tina berani mengatakan bahwa nanti kalau saya sudah masuk di DPR, pasti tingkat absennya lebih baik lah daripada yang sekarang? Atau dalam melaksanakan fungsi legislasi pasti lebih baik dari yang sekarang? Kalau yang dilihat tadi adalah akumulasi kan. Artinya kita tidak tahu dari yang tadi disebut hanya 201 orang siapa-siapa saja orangnya. Tapi kan sekarang bisa dengan mudah dilihat oleh publik. Jadi justru tantangannya adalah kembali ke diri kita masing-masing. Tadi Mas Johan disinggung, Kang Farhan disinggung, teman-teman juga singgung bahwa jangan sampai kami-kami yang baru ini justru malah membuat orang semakin merasa tidak perlu berdekatan dengan politik. Karena itu yang paling saya khawatir sebetulnya, Zilvi. Karena alergi dengan politik. Betul, saya nggak pengen masyarakat apolitis. Karena sesungguhnya sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita tuh selalu dekat dengan politik. Akta kelahiran itu adalah produk yang diberikan kepada kita saat kita lahir. Dan itu adalah bagian dari kebijakan publik yang lahir karena politisi di baliknya juga. Gitu kan, ada aturan di baliknya. Sama sampai meninggal kita ngurusin urusan kematian juga demikian. Jadi menurut saya justru ini tantangan bagi kita yang baru. Bukan cuma saya sebagai individu atau Nasdem sebagai partai. Tapi semuanya supaya jangan sampai masyarakat secara umum apolitis. Dan saya merasa ini adalah angin segar. Sekarang banyak caleg baru, artinya yang muda-muda, umur 24, umur 27, umur berapa? 27 juga, Mbak. 27 juga, mereka ternyata nggak apolitis. Itu keren banget menurut saya. Tapi Mas Fadel, sebagai yang muda, kalau nanti sudah masuk ke dalam sistem, berhadapan dengan para senior apa segala macam, apakah akan nanti bisa berani untuk menyuarakan sesuatu yang lebih baik, perubahan yang lebih baik di tengah kondisi yang mungkin sudah lama berlangsung saat itu? Ya pasti berani ya, karena kita anak muda, anak baru, ya pasti punya semangat baru. Jangan seperti senior-senior kita yang malas-malasan untuk datang. Apa sih yang kita malasin anak muda? Seperti itu. Tapi
ada Hanura juga yang di sana sekarang. Menurut Anda seperti apa kinerjanya selama ini? Nah, saya seperti Mbak tadi bilang, saya nggak tahu ya, 201 orang itu ada Hanuranya juga nggak? Ya. Setahu saya sih Hanura rajin-rajin ya. Karena mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang lain, jadi lebih gampang untuk lebih hanya 16 mengontrolnya. orang. Jadi bisa dilihat seperti apa dibanding partai-partai penguasa yang mungkin jumlahnya lebih dari 100, 80 dan sebagainya. Nanti kita tanya nih tanggapan Mas Johan kalau bilang partai penguasa. Tapi sebelum itu saya ingin putarkan dulu cuplikan yang berikut ini. Kepuasan publik terhadap DPR secara umum memang tidak terlalu baik. Kemudian kepuasan terhadap anggota DPR sebetulnya juga relatif tidak terlalu baik ya. Sehingga ketika kemudian mereka muncul sebagai caleg baru, menawarkan alternatif, menawarkan perubahan, maka mereka harus lebih meyakinkan dibanding caleg-caleg yang merupakan petahana ya. Kinerja DPR yang sekarang mau tidak mau ini juga sedikit banyak menyulitkan caleg yang baru untuk bisa mensosialisasikan program-program mereka kepada masyarakat karena masyarakat sudah cenderung apatis terhadap kinerja DPR yang sekarang. Kalau begitu kiat dari Mbak Nadila seperti apa untuk meyakinkan para pemilih? Saya juga setuju. Jadi sekarang ini kita anak muda, kita harus semangat dan saya yakin kita pasti punya banyak energi untuk mempromosikan semua program yang kita ingin majukan. Dan ya jangan sampai semangat itu pernah turun lah. Saya yakin kalau teman-teman yang muda juga nggak pasti semangat. Modal semangat. Modal semangat, Kang pastilah. Farhan modal semangat aja cukup gak sih? Cukup banget karena kita harus punya semangat untuk belajar dari para pendahulu ya, anggota DPR. Dan jangan lupa anggota DPRD kota kabupaten. Karena anggota DPRD kota kabupaten itu setiap hari bersentuhan dengan konstituen. Dan mereka dituntut untuk menunjukkan kinerjanya. Itu saya belajar banyak dari para anggota DPR di kota dan kabupaten. Jadi buat saya semangat beliau yang masih sangat muda ini memicu kita yang umurnya 2 kali lipat dari dia. Belum lah. Udah ya. Tapi Belum, udah. Tapi setuju nggak? Setuju nggak Kang Farhan? Iya. Ini tantangan tersendiri buat caleg-caleg baru meyakinkan para konstituen karena kinerja DPR sebelumnya dinilai tidak baik. Jadi kerjanya harus double nih. untuk Secara bisa meyakinkan. sederhana kalau memang kita mau bicara hasil penelitian yang tadi itu ya, persepsi ya. Satu, tugas terberat dari seorang anggota DPR untuk menunjukkan bahwa kita bekerja baik adalah nahan ngantuk. Persepsi, iya kan? Karena orang menangkap sekarang lewat handphone, lewat kamera TV, lagi tidur, lagi rapat gitu, nggak pernah tahu peduli kenapa dia tertidur. Gitu kan. Tapi nahan ngantuk, satu. Kedua adalah bagaimana kemudian kita ini bisa mengajak masyarakat ikut terlibat dalam bagian kerja kita juga gitu. Pada saat reses itu lakukan sesuatu. Jangan cuma duduk terus bagi amplop. Nah itu penting, itu penting. Dan pada saat reses, ajak media untuk melihat apa sih yang dilakukan oleh reses ini. Jadi tersampaikan. Betul. Gimana Mas? Ada data menarik ya soal usia, terutama dalam konteks di DPR, di partai politik. 3-4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu saya berada di KPK, mostly kebanyakan politisi yang ketangkap KPK itu usianya muda-muda. Jadi ada yang masih 35 tahun, ada yang ini fakta. Enggak, ini fakta ini. Ada Jadi apa ini downside dari sebuah partai, politisi muda? sebuah partai yang baru umurnya 32 tahun. Kekayaannya luar biasa, dia politisi ditangkap oleh KPK. Artinya gini, menurut saya sih bukan soal usia dan semangat. Bukan usia biologis ya? Iya, secara biologis. Spirit, tapi bagaimana dia memerankan sebagai anggota DPR itu punya komitmen yang sama, integritas tadi. Jadi bukan soal berapapun usia Anda, berapapun pengalaman berpolitik Anda, tetapi yang pasti komitmen itu yang perlu integritas masing-masing pribadi. Ini data valid loh ini di KPK. Sedikit ya, menurut saya salah satu yang berpengaruh juga tadi soal legislasi adalah riset. Mas Johan senior saya sebagai jurnalis dan Zilvi juga pasti melakukan riset sebelum melakukan tugas jurnalistik. Itu adalah modal penting menurut saya. Saya merasa diuntungkan dengan keterbiasaan tersebut karena beberapa anggota DPR harus kita akuin sebagian memang tidak terlalu menguasai masalah karena barangkali kurang riset atau TA-nya kurang difungsikan secara optimal sehingga pada saat itu tadi, pada saat RDP suaranya nggak kedengeran mungkin karena
feeding informasi kurang optimal. Baik. Dan pada saat legislasi pun memperkaya, mewarnai apa yang harusnya ada dalam peraturan perundang-undangan jadi nggak nampak. Baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Pemirsa, Partai Bicara akan kembali lagi. Sesaat lagi kami akan menantang para narasumber untuk menjawab pertanyaan yang berupa kuis sesaat lagi. Pemirsa, Partai Bicara kali ini spesial karena kami ingin menghadirkan segmen, kami sudah menyiapkan permainan untuk para narsum di sini. Jadi kita ingin menguji seberapa siap para caleg ini dan juga seberapa kenal mereka dengan dapil dan juga hal-hal kekinian. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti akan ada 10 kata atau pilihan yang silakan dijawab dengan cepat. Tidak ada benar atau salah ya, pokoknya cepat, waktunya 30 detik. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata atau pilihan itu. Oke? Kita akan mulai dari Mas Johan Budi. Waktu dihitung ketika saya sudah mengucapkan kata yang pertama. Siap? Edi Baskoro Yudhoyono. Demokrat. Hoax. Palsu. Sutomo. Pejuang. Warok. Ponorogo. TikTok. Medsos. Stunting. Kesehatan. Nela Karisma. Artis. Meghan Markle. Politisi. Menteri atau ketua DPR? DPR. Aquaman. Ada satu lagi. Aquaman. Judul film. Sudah heboh di pertanyaan tadi ya. Jadi ditanya menteri atau DPR, jawabannya DPR. Oke. Itu untuk Mas Johan Budi. Sekarang kita ke Mas Zaki. Oke. Oke. Kalau tidak bisa atau tidak mau menjawab, boleh pas ya. Rapat paripurna atau rapat fraksi? Rapat fraksi. Goyang. Pas. Sarah. Pemecah belah bangsa. Sarah. Simping. Pas. Kemacetan. Kemacetan Cikarang. Zepeto. Pas. Dewi Sartika. Pahlawan. Justin Trudeau. Pas. Lawan terberat. Saan Mustafa. Blackpink. BTS kayaknya. Oke. Dijawab ya tadi lawan terberatnya siapa. Oke. Sekarang ketiga saya ingin ke Mbak Tina Talisa ya. Mbak Tina, siap ya? Narkoba. Lawan. Wajid Cililin. Nikmat. Vlogger. Keren. James Corden. Pas. Bale Endah. Banjir masa kecil. Jalak Harupat. Oto Iskandar Dinata. Cepot. Bodor. Kim Jong Un. Korea Utara. Dayang Sumbi. Tangkuban Parahu. Naik bis atau naik mobil? Mobil. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Tina Talisa. Sekarang ke Mbak Nadila. Siap, Mbak Nadila? Siap. Wakil Gubernur Jakarta. Sandi. Kali Item. Bau. Ali Sadikin. Pas. Burung Gelatik. Pas. Birokrasi. Susah. Spotify. Suka. Jose Mourinho. Pas. Iko Uwais. Keren. Parpol atau konstituen? Konstituen. Kembang goyang? Pas. Oke. Tadi parpol atau konstituen takut dimarahin parpol ya kalau nggak jawab. Oke, lanjut ke Mas Fadel. Siap. Oke, Mas Fadel siap? Siap. Prabowo. Orde Lama. Instastory. Instagram. Kampanye negatif. Bahaya. Banua Tada. Pas. Pertambangan. Sulawesi Tenggara. Lapa-lapa. Makanan. Via Valen. Penyanyi dangdut. M. Yasin. Pas. Malala Yousafzai. Pas. Kunker ke luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Oke.
sekali lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kang Farhan, giliran Anda. Saya terakhir deg-degan ini. Oh iya, saya juga deg-degan, Kang. Laskar Sangkuriang. Kenapa? Laskar Sangkuriang. Pejuang. Oke, money politik. Haram. Muhammad Toha. Pahlawan. Air bersih. Harus dan wajib. Joko Widodo. Presiden kita 2 periode. Tina Talisa. Wah, sahabat dekat. Oke, Bandros. Penting buat jalan-jalan. Elon Musk. Teknologi. Oke, Snapchat. Aduh, itu mah nakal-nakalan. Baca berita atau nonton Smackdown? Baca berita dong. Kalau nggak salah ada artikel katanya Kang Farhan suka nonton Smackdown. Iya, suka. Tapi tetap pilih baca berita. Tetap pilih baca berita. Oh ya udah, kita kasih tepuk tangan. Politisi ya. Baik, setelah kuis tadi, pemirsa mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang unik kali ya tentang sisi lain dari para narasumber untuk para konstituen di rumah yang menyaksikan. Sekarang kita akan memutarkan, ini ada Vox Pop atau pernyataan dari para netizen seputar caleg baru. Kita akan simak bersama. Kalau bisa ada pembaruan lah, apalagi sekarang kan banyak caleg untuk yang generasi muda kan. Kalau yang lama, kadang kinerjanya masih kurang. Kalau saya sih kayaknya golput Mbak untuk pilihan tahun depan. Kurang puas aja saya sama yang sekarang sudah. Salah satunya korupsi, terutama yang ada di salah satu kota ya di Jawa Timur Mbak. Itu kan DPRD-nya hampir kena semua. Ya kan? Itu. Masa mau dipercaya lagi Mbak? Menurut saya caleg yang baru sih, soalnya kan banyak semangatnya masih tinggi juga. Mau caleg baru atau caleg lama sebenarnya semuanya pasti mampu gitu kan, karena kan nggak mungkin ada yang nyalek terus nggak mau memberantas korupsi, nggak mau menaikkan ekonomi gitu kan. Caleg mana aja sih mampu. Baik, Mas Zaki, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan barusan, warga itu kan sebetulnya menaruh harapan pada caleg yang baru. Tetapi pertanyaannya adalah apa nilai lebih dari caleg baru yang bisa ditawarkan dan lebih menonjol dibandingkan petahana? Oke, baik. Yang jelas saya tidak ingin, karena saya muda, politisi muda, saya tidak ingin menjadikan bahwa kaum muda ini hanya sebagai pendulang suara saja. Tapi lebih dari itu, bahwa mereka punya kepentingan politik juga. Artinya saya ingin mendorong partisipasi politik kaum muda untuk membenahi regulasi, untuk membenahi sistem pengawasan, ataupun bekerjasama dengan DPR untuk saling mengawasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa itu, saya ingin memberi nilai lebih bagi kaum muda, kaum milenial, tidak hanya sebagai ceruk bahwa ini loh 30% kaum muda harus diambil. Jangan seperti itu. Tapi juga kita berdayakan secara politiknya, kita berikan edukasi politik bahwa mereka punya hak untuk menyusun. Berarti Anda akan lebih nanti menelurkan aspirasi dari para anak muda? Karena bagi saya, kaum muda itu perlu artikulasi politik ya. Artinya contoh misalnya tadi Formapi menjelaskan banyak undang-undang yang di prolegnas yang sebelumnya belum selesai. Tidak mencapai target. Artinya itu kan bukan hanya sebatas anggota DPR itu hadir atau tidak hadir, tapi bagaimana deliver aspirasi dari kaum muda itu ikut menentukan dari pembahasan RUU yang telah jadi bisa mewakili, lebih banyak mewakili aspirasi dari anak muda. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan tanyakan pendapat para narasumber yang lain, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Partai bicarakan kembali sesaat. Kita tiba di segmen akhir dari Partai Bicara. Pemirsa, pertanyaan yang sama untuk semua para narasumber, masing-masing 1 menit, sekitar 1 menit. Sikap dan haluan dari Anda di DPR ini kan pasti tidak lepas dari kebijakan partai politik. Nah, ketika kebijakan partai politik itu ternyata tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh konstituen, mana yang akan Anda lebih prioritaskan? Kepentingan partai politik atau kepentingan konstituen, Mas Fadel? Tentunya kepentingan konstituen yang menjadi prioritas saya, karena saya dipilih dari konstituen. Dan tentunya saya juga tidak akan melupakan apa yang menjadi aspirasi dari partai politik saya. Karena tanpa partai politik saya tidak akan mungkin bisa mendapatkan jalan untuk menuju DPR. Jadi kalau ternyata keduanya ini bertentangan, bagaimana?
Dua pertentangan tinggal kita lihat proporsinya seperti apa. Apakah jauh lebih banyak kepentingan untuk konstituen ataukah kepentingan untuk partai politik. Kalau ternyata pilihan tersebut lebih banyak kepada konstituen, saya akan memilih konstituen. Jadi siap dijewer oleh partai politiknya? Nggak jadi masalah. Kita berikan tepuk tangan, Mas Fadel. Kalau Mas Johan Budi seperti apa, Mas Johan? Ya, gini, itu bukan matematik ya. Jadi ada kepentingan konstituen, ada kepentingan partai yang kemudian ditabrakkan secara ekstrim. Tidak seperti itu di kenyataannya. Pasti ada porsi-porsi untuk kepentingan partai, untuk kepentingan konstituen yang bisa dibangun sebangun gitu ya. Kalau saya partai yang saya ikuti, PDI Perjuangan, selalu bicara mengenai rakyat kecil ya, wong cilik. Ya. Selalu menyampaikan itu di dalam. Kenapa saya tertarik di PDI Perjuangan adalah karena hal seperti itu. Sehingga kok menurut saya kecil kemungkinan ya apa yang dibutuhkan oleh konstituen yang tidak lain adalah rakyat itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat dengan partai. Partai itu apa sih? Partai itu kan tools, ya, alat untuk mencapai tujuan. Alat mencapai tujuannya siapa? Tentu tujuannya konstituen kan. Sehingga menurut saya tidak bisa dibentrokkan secara ekstrim gitu bahwa konstituen dan partai itu bertabrakan secara ekstrim. Saya yakin PDI Perjuangan akan selalu membawa suara rakyat. Baik, terima kasih. Mbak Nadila? Saya setuju dengan Pak Johan dan Mas Fadel. Kita nggak bisa, ini bukan matematika, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini tergantung bagaimana kita komunikasikan dari apa yang diperlukan dari sisi konstituen, apa yang diperlukan dari sisi partai. Karena saya tidak bisa ada di sini tanpa partai, tapi konstituen adalah yang memilih saya. Masuk DPR itu kita masuk Dewan Perwakilan Rakyat, kita harus bisa mewakilkan rakyat. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa harus bertentangan? Kenapa kita tidak bisa mencari middle ground yang bisa lebih baik untuk partai atau konstituen? Jadi cari jalan tengahnya saja ya? Betul, mungkin nggak sesuai dengan yang partai pasti mau dan mungkin tidak sesuai dengan yang konstituen pasti mau. Tapi menurut saya salah satu pekerjaan kita adalah mencari poin di mana mereka bisa bersama. Oke, idealnya kan seperti itu memang Mbak Tina. Tapi Mbak Tina pasti tahu kalau di balik semua itu sering sekali ya tidak ideal seperti itu. Akan sulit untuk menemukan titik temu antara kepentingan partai politik dan kepentingan konstituen. Akan seperti apa Mbak Tina nanti? Saya pernah ditanya soal rapid question juga, soal politik disuruh menyebutkan 3 kata. Lalu yang muncul dalam benak saya adalah power, people, dan game. Jadi dalam politik itu menurut saya ada hubungan dengan kekuasaan, tapi kekuasaan itu buat siapa sih? Buat masyarakat juga. Dan game-nya adalah diantaranya adalah bagaimana mencari kompromi. Kalau tadi Zilvi bilang titik temu, menurut saya kadang-kadang yang kita cari bukan titik Zilvi. Yang kita cari ada bidang temu yang lebih luas. Jadi kita cari bidang temu antara kepentingan masyarakat atau konstituen dengan kepentingan partai politik. Tapi menurut saya itu pun harus kita lihat sejak awal kita masuk partai politik kemana. Pada saat saya memilih Nasdem karena saya melihat bahwa Nasdem memiliki platform yang sesuai dengan apa yang saya bayangkan soal konstituen. Baik, terakhir Mas Zaki dulu, baru nanti Kang Farhan. Bagi saya tidak ingin menjadi pemuda yang historis ya, tidak ingin jadi pemuda yang historis bahwa 45 tahun perjalanan P3 di setiap pemilu dan juga setiap kebijakannya itu selalu membawa suara rakyat dan memberikan kebijakan yang juga pro rakyat. Seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Tina Talisa, akta kelahiran itu juga dari undang-undang perkawinan yang kami perjuangkan pada zaman dulu. Kemudian sekarang kami perjuangkan RUU larangan minuman beralkohol yang sampai saat ini juga masih dibahas. Itu juga bagian dari perjuangan kami, perjuangan rakyat. Nah, selama ini saya tidak pernah melihat bahwa P3 itu mengingkari rakyat. Baik, baik. Terakhir Kang Farhan, silakan. Bagaimana tadi? Buat saya patokannya 2, 1 hukum, 2 Pancasila. Selama tidak melanggar hukum dan tidak melanggar Pancasila, saya akan utamakan yang partai. Setelah itu saya akan ajak ngobrol konstituen untuk mau menerima partai. Itulah yang sudah kita kerjakan selama ini. Kita percaya pada partai yang berpatokan pada Pancasila berdasarkan hukum, lalu baru kita bicara pada konstituen. Jadi mau tidak mau, dahulukan partai, baru ajak konstituen. Jangan lupa sendiri. Baik. Terima kasih untuk semua narasumber yang telah hadir di Partai Bicara. Pemirsa, tidak hanya sekedar wajah baru, rakyat tentu menginginkan wakil rakyat yang bermutu.
Karena itu mari kita kawal terus agar mereka ini dapat betul-betul memberikan yang terbaik ketika sudah berada di Senayan nanti. Terima kasih telah menyaksikan Partai Bicara. Saya Zulfia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.